Namboru bilang. Namboru bilang baca dulu. Baca nggak ini Namboru? Ya, bacakan. Oke, sama kau naik Namboru. Yang kamu lihat kata walaf. Dengar dulu Namboru berkebaca Namboru. Kok bawa aku Namboru, aku diam aja loh. Orang Aku yang katanya. di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Hikmat dunia ini kebodohan katanya Namboru. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah ini yang nulis pun nggak ngerti ini apa maksud kata-katanya ini kurasa ini. Mereka yang percaya oleh kebodohan ini tahu ini dia ini Namboru. Mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jelas pemberitaan Injil adalah kebodohan. Orang-orang Yahudi tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Orang-orang yang tidak dipercaya, orang-orang yang tak percaya kepada dia, itu sebuah kebodohan bagi Namboru. itu kan orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia. Maupun orang Muslim. Nggak kayak gitu tulisannya Namboru. Nah, baca orang-orang Yahudi berarti orang-orang yang tidak percaya, berarti orang-orang Yahudi itu belum tidak percaya kepada iman dia, tidak percaya kepada Yesus, tahu? Nggak kayak gitu isinya Namboru. Namboru ya. Itu kan Ya. makanya. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, memberitakan Kristus yang disalib bagi orang-orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Nah, kan bagi orang-orang Yahudi Orang-orang luar memberitakan Yahudi suatu kebodohan. berarti orang-orang Yahudi tidak percaya, makanya dia disalibkan. Tahu kau? Orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Kayak dia. gitu isinya makanya Namboru. disalibkan. Kalau kami percaya kepada kami, Isinya kayak gitu Namboru. kepada Yesus, memegang teguh kepada iman dia, tahu? Makanya kau tuh jangan bodoh, akal kau tuh pakai, otak kau tuh pakai. Aku juga mualaf, tapi bukan cek kau mualaf. Menghujat manusia, orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Nah, apa? Kau tuh berakal sedikit, kau tuh berotak sedikit. Lisan di tulisan itu orang-orang Yahudi, bukan orang-orang. Kalau kau misal kau dibacakan seperti itu, orang-orang Batak tidak percaya kepada Kristus, kan orang Batak, tidak semua orang. Nah, seperti itu juga melalui tulisan dari Injil, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia, makanya disalibkan. Saudara Namboru aja lah yang baca, karena ada Bibel Namboru di situ. Baca kan dulu. Apa yang kau baca, tahu? Bacalah Namboru, karena ada Bibel di rumahmu. Baca dulu. Iya, aku sudah baca. Baca dulu. Tapi kau Ya udah baca lah, menghujatnya. Tahu kau, orang-orang Yahudi, bukan orang-orang yang percaya kepada dia, bukan orang-orang Yahudi. Coba contoh, satu contoh. Yesus tidak percaya kepada orang-orang Batak. Kan orang Batak, bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Sulawesi, tahu? Bodoh kau. Makanya disimpulkan itu orang-orang Yahudi. Bodoh, makanya pakai otak. Baca dulu baru terima otaknya pakai. Baca. Apa itu ismanya? Apa itu isinya? Apa itu penjelasannya? Makanya kau punya otak tuh yang malah, punya otak tuh yang cerah. Dongkol kau.
Menyimak aja kau tidak tahu. Satu hal ya, kalau dia menuliskan orang-orang Yahudi itulah yang tidak mempercayai dia, ya kan? Nah, sama juga. Berarti orang Batak itulah yang tidak mempercayai dia, makanya kamu Baru makan apa landam boru ini? kemudian kau merendahkan orang agama orang. Kau tuh kalau berbicara itu pakai otak dikit, pakai tulisan yang elit, yang otaknya jangan Lamboro. Dibergantilah kau Bang M. Raffi. Ini habis makan petasan kurasa Namboro nih ya. ke Mekah aja kau sampai kencing onta. Malu deh, malu. Udahlah Namboronya. Kencing onta. Wow. Cair bro. Jadi Namboro kayak mana Namboro? Namboro Nah, percaya satu. nggak sama Yesus? Percaya nggak? Apa dia? Namboro percaya nggak sama Percaya. Yesus? Ya Percaya udah sama minumlah Yesus. racun maut. Minumlah racun Tidak. maut. Bahkan nggak percaya Namboro. Itu tidak yang jawabnya. Kalau tidak Nggak percaya Yesus di Namboro depan berarti. kalau tidak Yesus di depan aku tidak akan meminumnya. Tapi kalau Yesus tepat di depan aku, Jadi apa gunanya Bibelmu? Apa gunanya Bibelmu Namboro? Nabi Musa yang memberikan anaknya untuk disembelih. Karena Yesus menyuruhnya Nabi Musa memberikan menyembelih anaknya disembelih. Makanya Yesus Nabi Musa menyembelih anaknya katanya. Ya. itu kan kita menjadi anak domba. Oh berarti Namboro anak domba. Berarti Namboro anak domba. Anak domba Yesus lah. Oh Namboro anak domba Yesus. Yesus. Iya. Tahu. Oh Namboro anak domba Yesus. Iya. Anak Jangan di-mute dulu bang. anak Allah saya. Aku bersumpah Anak domba? anak Yesus, tahu. Oh, anak Yesus. Walaupun aku Bapaknya Namboro siapa namanya? Walaupun aku masih ada utuh Yesus. Berarti yang melahirkan Namboro Walaupun siapa? suami Yang aku melahirkan Namboro Islam siapa? menghormati suami aku. Saya menghormati suami agama aku, agama suamiku. Bukan menghujat. Tahu kau? Oh suami Namboro Islam. Iya. Masih Islam sampai sekarang. Masih Islam? Wih, udah berzina itu Namboro. Tidak. Karena kami dalam dua kami berjalan. Agama Nggak Kristen kami boleh berjalan. Namboro. Tidak, kami tidak berzina. Kamu tidak berzina. Iya berzina Karena gini kami Namboro. tidak Dalam tidak Al-Quran tahu. dikatakan jangan kamu nikahi laki-laki Al-Quran beriman tahu. dengan wanita-wanita kafir. Karena di Al-Quran itu cuma jabatan tangan sah bagi diri aku. Mana tidak sah suamimu hanya Namboro? jabatan tangan. Ini mana suamimu biar ku ingatkan. Biar ditinggalkannya Tetapi kau. Mana kalau suamimu? di gereja, itu sah dalam Itu kayak gereja. mananya suaminya ini? Apa nggak ada lagi perempuan di luar sana? Aduh, Kau itu tidak tahu bang. yang makan petasan pun dipelihara di rumahnya ini gitu. Walaupun saya Mana suamimu Namboro? Walaf. Tapi apa? Aku masih percaya dalam agama aku sendiri, tahu. Loh, Namboro ini Islam apa Kristen? Saya mualaf. Tetapi menjalankan agama saya tetap saya percayai agama saya. Di dalam ini Dan saya agama Namboro apa? hanya topeng kau. Iya, jadi agama Namboro apa? Hanya topeng, hanya kiasan. Iya, Namboro agamanya Maria juga apa? bertudung. Apa salah kita Enggak ini bertudung? tanya. Namboro agamanya apa Namboro? Namboro agamanya apa? Agama aku Kristen, Katolik. Loh, tapi mualaf. Cemana maksudnya? Mualaf itu tidak harus menjalankan agamanya kan? Tidak harus menjalankan agama itu kan? Tidak kan?
Oh, berarti Namboru pura-pura syahadat biar bisa kawin. Saya itu mualaf karena apa? Karena suami saya kuhargai, karena suami saya kuhormati. Tetapi dalam Oh, ajaran gitu, aku, teman-teman. Yesus tahu. Rekam teman-teman ya, ternyata dia ini menipu. Mereka menipu KUA. Dia Tidak. pura-pura syahadat supaya bisa kawin. Ternyata dia menipu aku Kristen. tidak. Karena aku Loh, harus jadi kalian apa benarnya. gini, Saya Namboru. menerima apa adanya. Enggak, kalian tuh nikah yang itu? menghujat. Kau tuh Enggak, malah kalian berani nikah itu cair dan- dong. Diberkatilah kau Bang Andalusia. Yang menolak. Jadi Namboru, nikahnya itu di gereja atau akad nikah di KUA? Dua, kami dua jalankan di gereja dan jabatan tangan. Tahu? Enggak sah itu Namboru. Asal, kenapa dia? Saya dicakralkan di gereja. Kami ke gereja. Enggak, karena buku saya nikah di- Namboru. Buku nikah Namboru, buku nikahnya Islam apa Kristen? Buku nikahnya Namboru Islam apa Saya Kristen? disakralkan di gereja. Tahu? Sakralkan di gereja. Terus kami melaksanakan akad nikah di masjid, bukan di rumahnya seperti kau mensahkan istrimu di rumah aja. Malu. Oh, berarti ketika di masjid Namboru, Tidak tepat. ketika di masjid Namboru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, saya mengucapkan, tetapi di dalam mengucapkan itu bukan berarti saya harus melaksanakan agama-agama dia. Tidak. Penipuan ini teman-teman, penipuan. Iya, Rekam teman-teman, penipuan. Dia udah saya mengaku ya. mengucapkan itu tapi tidak Dia melaksanakan mengucapkan 2 kalimat agama-agama syahadat. dia. Jadi Tapi bagi yang saya tahu mengajak rumahnya, agama yang teman-teman lain. ya, Agama-agama rekam teman-teman yang ya, dipercayai. yang tahu rumahnya Dumaria ini, ya, ini nanti kita proses ini. Ini kita akan proses nanti ke Kementerian Agama ini. Ternyata dia sudah mengakui ketika dia syahadat di masjid itu hanya pura-puraan saja. Itu bukan dari hati dia supaya tidak pura-pura, dia mendapatkan justru surat kau yang- kawin. Justru kau yang pura-pura mualaf itu dari mulut, bukan dari hati. Karena aku melihat konten-konten kau itu kan menghujat agama. Makanya Yang aku mana? tidak menarik makanya aku tidak ada naik sama kau karena apa? Terlalu egois kau, terlalu terlalu dongkol otak kau tuh. Cuma hanya untuk menghujat aja kau. Yang mana narasiku menghujat? Yang mana Namboru? Yang mana? Tahu kau? Yang mana narasiku menghujat? Yang mana? Untuk apa kau cari narasi aku? Untuk apa kau cari Aku narasi bilang, aku? Namboru Tidak bilang perlu. aku menghujat. Yang mana perkataanku yang menghujat? Ya ini penipuan teman-teman. Jadi kayak gini banyak ternyata. Penipuan yang kayak gini banyak ini. Jangan dong, diberkatilah ke Bang Andalusia. Yang mana penghujatan yang mana? Ini berita salib ini Injil bodoh. Kebodohan apa tuh? Kan datanya udah kasih tadi Namboru 1 Korintus 1 nomor 18 sampai Itu 25. data itu bagi yang tidak percaya. Berarti kau juga tidak percaya kepada dia. Kau anggap dia bodoh. Tahu? Enggak kayak Bagi gitu dia yang isinya. tidak percaya, Dalam makanya ayat kau 23-nya bodoh, kau juga tidak percaya kepada pemberitaan dia. bagi dan Injil bagi orang-orang Yahudi itu bagi orang-orang Yahudi itu adalah batu sandungan, tapi bagi orang-orang di luar Yahudi adalah kebodohan. Kan gitu ayat 23-nya tadi Namboru mengatakan. Tidak, Loh, itu bagi orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Ini, Yahudi itu ini. memang kebodohan seperti kau yang tidak percaya, seperti kau yang tidak percaya. Ini baca lagi nih. Makanya kau Ini lari kubacakan dalam lagi. jalan Yesus, Ini ayat 23. kau lari dalam ajaran Ya. Yesus. Tetapi, dengar tidak? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Itu kan bagi orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi itu kebodohan, betul memang tulisannya Bukan bagi begitu, orang-orang Namboru. Yahudi. Kebodohan dia. Tetapi bagi Bagi kami orang tidak. Yahudi, siapa baru kubaca lagi ya? Kubaca lagi demi Namboru ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Berita penyaliban Kristus bagi orang Yahudi suatu batu kesandungan, dan untuk orang-orang di luar Yahudi, untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Berita penyaliban Kristus bagi orang-orang di luar Yahudi suatu kebodohan katanya.
Namboru kan orang di luar Yahudi. Berarti ketika Namboru percaya tentang berita penyaliban Kristus, Namboru dianggap bodoh. Tidak, dia tidak bodoh. Karena saya sebagai Yahudi juga, anak Yahudi. Karena saya ini anak Yahudi juga. Karena yang percaya kepada dia itu anak Yahudi kan? Itu kan tulisannya kan? Gak ada datanya gitu tadi katanya Namboru. Bodoh dongkol, tidak tahu menyimaknya, tidak tahu mengarah ke kemana itu tulisannya bodoh. Aku membaca Namboru. Apa Namboru lah baca 1 Korintus Itu kan 1 nomor 23. dibagi orang-orang di luar Yahudi yang 1 Korintus percaya kan? 1 nomor 23. Baca dulu Namboru. 1 Korintus 1 nomor 23 Iya, baca. bagi orang-orang yang tidak percaya itu di luar orang Yahudi kan? Maksud kau kan? Enggak gitu isinya, kulangin yang baru baca ya, kulangin ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk Ya. orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Namboru kan bukan Yahudi. Maka ketika Namboru percaya berita tentang penyaliban Kristus, itu adalah berita kebodohan. Namboru Bukan. sangat bodoh karena itu. Walaupun aku bukan orang Yahudi, walaupun aku di luar Yahudi, siapa yang percaya kepada dia, berarti dia akan datang keselamatan kepada dia. Itulah orang Yahudi, berarti saya juga ikut percaya. Enggak kayak gitu isinya juga percaya. Namboru. Kau tidak salah, kau tuh yang dongkol. Hah? Walaupun aku di luar Yahudi, walaupun aku di luar negara dia, tahu? Di luar negara dia, kalau aku percaya kepadanya, berarti aku sama dia, sama sekeluarga dengan dia, sama. Diberkati oleh Andalusia. Dengar Namboru Sudah tahu, Namboru. sudah aku baca. Ya udah, coba Kau- ulangi apa isinya. Tunggu dulu. Maksud kau itu di luar Yahudi kan? Iya, orang bodoh. Nah, orang bodoh. Iya. Yang tidak percaya kan? Yang tidak percaya. Enggak kayak gitu katanya Namboru. Yang tidak percaya kan? Kau maksud jadi bodoh? Bagi orang-orang Yahudi, berita tentang penyaliban Kristus adalah batu sandungan. Bagi orang-orang di Batu luar sandungan, Yahudi, iya. berita tentang penyaliban Yesus adalah kebodohan. Iya, yang tidak percaya kepada dia. Itu kebodohan dia. Iya, berita penyaliban. Kau tidak tahu. Kau tuh dongkol, otak kau tuh tentang ke situ. Yang tidak percaya itu sebagai batu sandungan, yang tidak percaya kepada dia. Di luar negaranya. Tahu, di luar negaranya. Sama lah. Di luar Batak, tahu? Saya Batak di luar Ada Batak. diri kita Saya tidak percaya. Itu satu jalannya. Enggak gitu Batak. isinya Namboru. Dengarkan dulu. Satu Batak dalam lima darasi kan? 5 Batak dalam 5 darasi. 1 Batak 5 darasi. Tahu? Dengar tuh jalannya. Apa bilang Namboru ini? Dengarkan dulu. Di dalam 5 narasi ini ada satu suku hanya untuk Muslim. Tahu? Batak, yaitu Batak Mandailing. Di dalam Batak Mandailing ini ada satu orang yang beragama Kristen. Satu orang yang beragama Kristen. Kalian buang kan? Seperti itulah kalau kalian tidak percaya kepada dia, kau yang akan terbuang. Seperti itulah jawabannya. Yang percaya kepada dia adalah negaranya. Itulah negaranya, itulah kuasanya, itulah hak. Tahu menyimpulkannya. Makanya pakai otak itu. Yang bukan negara Yahudi. Yang di luar Batak. Saya di luar Batak. Ya, karena kepercayaanku kepada dia, makanya aku jadi negara dia, jadi orang Batak. Tahu?
Gak ada suaramu Bang Paro, kemiut. Iya, nggak nyambung teman-teman kan. Aku pribadi prihatinnya itu dengan suaminya. Macam mana suaminya bisa tahan punya istri kayak gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini udah jadi PR kita nih teman-teman. Orang-orang yang berpura-pura seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang mualaf seperti itu karena dia mau menikah, harusnya sudah ada diberikan sanksi seperti itu. Ternyata begitu cara mereka kan untuk memurtadkan itu tadi gitu loh dengan perempuan. Cuman suaminya itu cemana ya? Masa mau dia bininya kayak gitu? Pura-pura syahadat diakui dia tadi kan. Aku rekam pula tadi itu. Gak aku rekam pula tadi. Diakui dia pura-pura syahadat supaya kawin sama suaminya di masjid. Cobalah. Di luaran dia pakai jilbab juga rupanya. Gitu loh. Tapi dia beriman iman Kristen gitu loh. Kan ngeri kali itu. Kalian betul cuman mana bisa pula kalian selera sama perempuan kafir yang nggak aja. Selera kalian sama perempuan yang kencing gak cebok, coba lah. Selera kalian sama laki-laki kencing gak cebok, nontonnya panjang kulupnya. Alah si Mesra ini lagi. Udah ngomong sendiri aja kan Mesra, ngomong sendiri aja. Namboru tadi ya Namboru itu udah bagus.